Ketua DPRD DKI tak mau utang Anies 4 triliun ke SMI bebani gubernur berikutnya. Kerja gak bener nyusahin lagi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Jangan keluar dari rule yang ada, apalagi ada surat anjuran dari KPK, edaran ya. Karena surat edaran ini saya browsing dapat pakai surat edaran. Sebetulnya eksekutif itu tahu surat edaran itu beredar, tapi kenapa nggak dikomunikasikan dengan kita, dengan Dewan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Polemik yang terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sering menjadi kontroversi. Baru-baru ini, Anies ketahuan hutang sebesar 4 triliun rupiah ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Melansir dari laman Tempo, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menjelaskan, alasan pihaknya menghapus usulan Jakarta Propertindo atau Jakpro sebesar 4,26 triliun rupiah untuk pembangunan treatment facility atau ITF Sunter. Prasetyo Edy mengungkapkan, uang untuk ITF Sunter tersebut rencananya bakal dipinjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dengan skema lintas tahun. Dari surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Prasetyo, penarikan pinjaman dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. Namun menurut Prasetyo, Gubernur DKI pengganti Anies di tahun 2022 nanti yang bingung untuk membayarnya karena pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap sampai 2024. Selain itu, masa pengembalian utang ke PT SMI bakal dilakukan dalam 8 tahun dengan masa tenggang 42 bulan, sehingga beban pengembalian pinjaman bakal ditanggung oleh Gubernur setelah Anies Baswedan. Prasetyo mengatakan cara ini berisiko karena pihaknya khawatir pandemi COVID-19 bakal kembali memengaruhi kondisi ekonomi Jakarta. Tidak mau menjadi satu-satunya pihak yang bakal menentukan persetujuan pinjaman itu, Prasetyo menuturkan telah menyurati para wakilnya, ketua komisi, dan ketua fraksi untuk meminta penjelasan dan saran mengenai pinjaman untuk membangun pengolahan sampah di Jakarta Utara itu. Dan sampai hari ini, dia belum mendapatkan jawaban dan tidak terbahas. Kalau tidak terbahas, kata Prasetyo, namun pihaknya memasukkan ke dalam anggaran, ke Perda, ini akan menjadi temuan dan masalah untuk kedepannya. Akhirnya penghapusan usulan pinjaman itu dilakukan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada Selasa kemarin. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan proyek ITF belum terlaksana karena perlu modal yang besar dan belum ada pemodal yang sanggup berinvestasi di DKI Jakarta. Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menunjuk 2 badan usaha milik daerah atau BUMD untuk melakukan percepatan pembangunan ITF Sunter. Namun karena kendala pembiayaan, Anies Baswedan mengatakan kedua BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Saranajaya masih mencari mitra strategis untuk menjalankan pembangunan ITF Sunter. Di sisi lain, proyek-proyek yang sekarang sedang dibangun oleh Anies Baswedan belum ada yang rampung. Bahkan proyek sumur resapan yang katanya dapat bermanfaat bagi masyarakat malah membuat resah pengguna jalan. Kalau begini sih, siapa yang tidak gerah? Bayangkan saja, sebelum ada sumur resapan, jalanan masih datar dan rata. Begitu ada sumur resapan, tinggi jalan jadi tidak rata, sehingga otomatis pengendara motor berusaha menghindari karena memang tidak nyaman kalau dilintasi. Potensi kecelakaan juga jadi meningkat. Ini kita belum bicara soal masalah kedepannya. Makanya selesain masalahnya dulu, baru garap proyek yang lainnya. Ini masalah belum selesai sudah main poles muka saja, biar kesannya pro rakyat. Di sini saya mau mengungkap temuan menarik yang akan saya coba hadirkan. Pernyataan terbaru dari KPK, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK tengah mencari pihak yang memperkaya diri sendiri maupun korporasi dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta. Pernyataan di atas bagi kita semua sebuah pertanda baik tapi buruk bagi pihak-pihak yang terkait dengan Formula E, termasuk dalam hal ini Anies Baswedan. Bagi saya kalimat mencari pihak yang memperkaya diri sendiri maupun korporasi itu sebuah mukadimah. Dengan kata lain, nampaknya KPK sudah mulai mencium bau pesing di penyelenggaraan Formula E. Kalau sudah begitu, apanya yang merakyat?
Dengan mencitrakan diri sebagai orang yang merakyat seperti dalam narasi itu, jelas tidak membuat program dan janji-janji kampanyenya terwujud. Itu adalah cara lari dari tanggung jawab, mengalihkan isu yang sangat penting. Pemimpin yang merakyat itu, jika memberikan manfaat bagi warga, apalagi jumlah warga yang susah di Jakarta ini sangatlah banyak. Mereka butuh gubernur yang bukankah benar. Warga butuh gubernur yang bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Rumah DP 0 rupiah adalah janji Anies yang ternyata banyak kejanggalan. Jelas-jelas Anies tidak merakyat dengan pengibulan ini. Dengan pengibulan dan tak menepati janji-janjinya, Anies tidaklah mencerminkan sifat Islam atau seorang Muslim. Anies hanya politisi yang meraih kekuasaan dengan jualan agama, jualan ayat dan mayat, pendukung para kadrun yang mabuk agama. Muslim itu seperti satu tubuh, yang jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya bisa merasakannya. Tapi, apa yang terjadi dengan Anies Baswedan dan sekelompok orang yang merasa sudah memiliki surga? Mereka tak peduli pada nasib warga, mereka tak peduli warga ngontrak rumah dan berpindah-pindah, mereka tak peduli pada warga yang bisa saja anggaran untuk kesejahteraan warga itu dihambur-hamburkan buat pencitraan saja. Bagaimana menurut Anda? Peringatkan Presiden untuk tidak ikut campur di Formula E, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Ya, nanti kita suggest ke Presiden kira-kira mana yang beliau sarankan. Dengan studi yang nanti Aber itu akan susun sedemikian rupa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Sosok Ferdinand Hutahian kerap menjadi sorotan publik saat berurusan dengan pemerintahan. Melansir dari Pikiran Rakyat, kali ini Ferdinand Hutahian menjadi perhatian kembali lantaran memperingatkan Presiden Joko Widodo. Peringatan tersebut diberikan oleh Ferdinand Hutahian terkait dengan Formula E yang disebutnya terindikasi adanya korupsi. Bahkan, Ferdinand Hutahian mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati dalam langkah. Dikutip dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com, dari sosial media Twitter @ferdinandhayan3 yang dibagikan pada 25 November 2021. Ferdinand Hutahian mencuitkan sebuah tulisan mengenai kekhawatirannya terhadap Presiden Jokowi. Ia berharap agar Pak Jokowi tidak terjebak dalam keruwetan Formula E ini yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi. Kekhawatiran Ferdinand Hutahian terkait Presiden Jokowi yang takut untuk dijadikan sebuah tameng agar perkara korupsi tersebut tak tercium. Ferdinand Hutahian merasa takut apabila Presiden Jokowi nantinya hanya akan dijadikan sebuah alat opini pada kasus Formula E. Tidak hanya menuliskan sebuah cuitan, namun Ferdinand Hutahian juga membagikan sebuah tanggapan layar dari sebuah berita online. Formula E, Presiden Jokowi akan putuskan venue balap di Jakarta. Tulis berita tersebut. Hingga kini cuitan yang dibagikan oleh Ferdinand Hutahian telah mendapat lebih dari 1.000 tanda suka, 265 retweet, serta 24 tweet kutipan. Jika ternyata terbukti ada indikasi korupsi, ya tinggal tangkap orang-orangnya. Jika yang bersangkutan semisal bagian penting dari Formula E, tinggal ganti yang lain. Saya rasa tak akan kekurangan manpower untuk menjadi bumper. Menyebut dan menyeret Presiden Jokowi ke dalam Formula E justru membuka kotak Pandora Anies sendiri. Berarti memang ada yang tidak beres di serangkaian ajang ini. Harapannya jika ada nama Presiden Jokowi maka KPK atau fraksi PDIP dan PSI akan sungkan. Itu harapan Anies, sebuah harapan yang kosong. Selanjutnya setelah nama Presiden Jokowi dicatut dan merebak kemana-mana, sekarang Anies meminta jadwal ingin bertemu dengan Presiden soal Formula E. Sungguh skenario yang mudah ditebak bukan? Kendati dia sebelumnya sudah berusaha membantah, tapi kemudian ingin bertemu, itu bantahannya sama saja bohong besar. Anies ngebet ingin bertemu Presiden, tidak lain dan tidak bukan ingin publik membaca, seolah-olah membenarkan Presiden Jokowi masuk ke dalam pusaran Formula E. Wah, benar-benar Anies licik sekali. Pada akhirnya Anies ingin ngumpet di belakang Presiden Jokowi. Ia sangat tahu betul karena hanya Presiden satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mukanya. Mengapa tidak Yusuf Kala? Bisa apa Yusuf Kala soal Formula E?
Sebab Yusuf Kala tahu anak didiknya itu sudah kebacut tergelincir disebabkan ambisinya yang sudah diubun-ubun mendapat panggung sebagai calon presiden. Tidak mau bersabar, akhirnya hancur. Kita akan lihat drama besarnya usai tak menjabat. Maka seperti yang kita baca, pihak istana justru mempertanyakan urgensinya soal keinginan Anies yang ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau soal Formula E yang semestinya diatur oleh pemerintah daerah, mengapa harus libatkan presiden segala? Mengapa harus melibatkan presiden segala? Apa-apa kok presiden? Benar-benar tidak becus jadi pemimpin daerah. Kacau bener orang ini. Formula E diperuntukkan kaum borjuis. Masyarakat hanyalah penikmat. Sedang bisnis besar yang ada di belakang ajang tersebut dipegang orang-orang yang tajir melintir dengan segala kepentingannya. Anies berharap Formula E sukses dan berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian orang-orang melupakan program-program unggulannya di DKI Jakarta yang gagal total pula. Sesederhana itu. Dan jangan lupa, KPK juga jangan berhenti untuk mengungkap para tikus yang sudah beranak pinak di lumbung Formula E. Jika memang tidak bisa dibasmi, maka bakar saja lumbung tersebut. Bagaimana menurut Anda?